Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firliani Rahmatiang-Ningsih, NPM 200649151. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Electrochemical Instruments, yakni merupakan lanjutan materi dari presentasi atau materi Mbak Nadia. Berikut adalah outline presentasi saya hari ini. Yang pertama adalah voltammetry, kemudian ada polarographs, ada instrumen coulometers, amperometers, aquameters, kemudian ada contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, soal-soal dan pembahasan dan referensi. Pengertian dari voltammetri itu sendiri yang pertama adalah mengacu pada pengukuran arus yang dihasilkan dari penerapan potensial untuk mendorong reaksi elektrokimia. Tidak seperti pengukuran potensiometri yang hanya menggunakan 2 elektroda, pada pengukuran voltammetri menggunakan sel elektrokimia 3 elektroda. Penggunaan 3 elektroda atau elektroda kerja, elektroda referensi, dan elektroda bantu bisa bersama dengan instrumen potensiostat yang memungkinkan aplikasi yang akurat dari fungsi potensial dan pengukuran arus yang dihasilkan. Berikut adalah contoh gambar dari 3 elektroda yang terdapat pada sel voltammetri. Pada gambar di sebelah kanan terdapat skematik diagram di mana bisa terlihat di mana posisi working electrode atau elektroda kerja, counter electrode, dan reference electrode. Sel elektrolitik sendiri terdiri dari 3 elektroda. Yang pertama mikroindikator elektroda seperti contohnya Hg, PT, AU, C, dan lain-lain. Reference elektroda seperti SCE atau AD dan AGCL, dan auxiliary counter elektroda seperti PT wire. Pada voltammetri, arus atau I diukur sebagai fungsi dari perubahan potensial atau E. Selama potensial diaplikasikan, analisis elektrolisis dimulai dan arus perlahan bergerak naik sampai mencapai batas arus. Persamaan kimianya kurang lebih adalah CD2+ ditambah 2 elektron akan menghasilkan CD. Besarnya arus akan berbanding lurus dengan aktivitas atau konsentrasi, yakni persamaan I sama dengan K dikali C, di mana I adalah arus, K konstan, C konsentrasi analit. Berikut adalah setup voltammetric measurement dengan menggunakan potensial dengan 3 elektroda. Pada gambar tersebut terlihat bahwa arus yang dihasilkan akan berbanding lurus dengan beda potensial, kemudian akan diubah menjadi tegangan dan dicatat sebagai fungsi waktu oleh sistem akuisisi data. Voltammetri sendiri terbagi menjadi beberapa tipe, diantaranya ada yang polarografi, linear sweep, dan cyclic voltammetry, hydrodynamic, pulse method, stripping, dan AC voltammetry. Pada gambar di samping, misalnya di gambar 2215A, menjelaskan bahwa grafik perbedaan potensial dari mula-mula sampai ke akhir per satuan waktu. Nah, untuk principle of linear slope dapat kita hitung secara linear, ya. Ini sama dengan delta E perubahan dari potensial per satuan waktu delta T. Lain halnya dengan linear sweep, untuk tipe cyclic voltammetry dia perbedaan potensial akan sampai kepada titik maksimum, kemudian turun lagi ke titik minimum. Begitu pula dengan tipe voltammetri yang lain, yakni ada prinsipal normal pulse dan differential pulse yang dapat dilihat pada gambar. Dalam polarografi, elektroda kerja merupakan dropping mercury electrode atau DME, atau disebut juga tetesan merkuri yang tersuspensi dari dasar tabung kapiler kaca. Prinsip dasar polarografi itu sendiri yakni pengukuran arus sebagai fungsi dari potensial elektroda. Potensial atau tegangan listrik akan divariasikan secara teratur antara 2 set elektroda, yakni elektroda bekerja atau work electrode dan reference electrode. Kemudian arus akan dipantau. Nah, bentuk polarogram itu akan tergantung pada metode analisis yang kita gunakan. Gambar 2217 menunjukkan metode polarografi yang berbeda, di mana berbagai jenis landaian potensial yang diterapkan pada elektroda merkuri dan bentuk-bentuk gelombang yang dihasilkan dari metode tersebut akan dibandingkan. Gambar 22.18 merupakan basic setup dari polarografi, di mana terdapat
potentiometer yang digerakkan oleh motor, kemudian ada larutan yang juga dihubungkan dengan amplifier atau penguat, dan ada instrumen untuk pencatat. Untuk gambar 22.22 merupakan grafik antara hubungan arus dan potensial, di mana ini merupakan satu tipikal dari polarographs. Kemudian salah satu tipikal polarograf sendiri menunjukkan pertumbuhan dan jatuhnya merkuri atau dropping merkuri dan perubahan corresponding pada arus, terlihat dari grafik yang menyatakan hubungan arus dengan potensial. Manfaat polarigrafi sendiri diantaranya hanya volume kecil sampel yang diperlukan, kemudian larutan keruh dan berwarna dapat dianalisis, dapat digunakan untuk menentukan zat yang tidak aktif secara elektrokimia atau tidak langsung. Sensitivitasnya cukup untuk menentukan elemen jejak dan pengotor beracun. Metode analisis yang didasarkan pada pengukuran besaran listrik disebut dengan kolometri. Istilah ini diturunkan dari kata kolom atau Q atau muatan. Kolorimetri adalah teknik analisis untuk mengukur konsentrasi analit yang tidak diketahui dalam larutan. Dengan menggunakan prinsip kerja metode analisis yang bergantung pada pengukuran yang tepat dari kuantitas listrik yang melewati larutan selama reaksi elektrokimia. Kuantitas reaktan yang terbentuk antara awal dan pemutusan arus pada akhir proses secara langsung akan berkaitan dengan muatan bersih yang ditransfer atau Q. Menurut hukum Faraday, jumlah listrik yang terlibat dalam elektrolisis suatu ekuivalen zat adalah 1 Faraday atau 96,494 kolom. Berat W suatu zat yang dikonsumsi atau diproduksi dalam elektrolisis yang melibatkan Q kolom adalah sebagai dapat dilihat di persamaan berikut, di mana W adalah berat molekul zat yang dielektrolisis dalam satuan gram, N adalah jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi elektroda, V adalah volume larutan atau liter, C adalah konsentrasi massal analit dalam satuan mol per liter, dan Q adalah integral dari arus waktu atau muatan. Teknik atau metode kolometrik terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ketika V-nya konstan, dan yang kedua adalah ketika I-nya konstan. Pada metode V-nya konstan, kita sebut dengan potentiostatik kolometri atau kontrol potensial kolometri. Sementara untuk I konstan, amperostatik kolometri atau control current kolometri. Nah, contoh dari V konstan dan I konstan ini dapat dilihat pada slide, yakni dari reaksi kuprum dengan H2O, kemudian untuk I konstan dari sebuah reaksi Carl Fisher dalam determination of water dengan menggunakan 2 iodin menjadi I2 ditambah 2 elektron. Amperometri adalah metode untuk menentukan konsentrasi zat elektroaktif dengan menerapkan tegangan tetap pada indikator dan elektroda referensi, kemudian mengukur arus yang melewati sel. Teknik ini sangat cocok untuk analisis jejak. Arus yang diukur pada umumnya berupa dataran difusi arus dan kurva tegangan arus, suatu daerah di mana arus tidak bergantung pada potensial elektroda indikator. Kemudian laju difusi dan arus sebanding dengan konsentrasi bahan difusi dalam sebagian besar larutan. Ciri utamanya adalah V atau tegangannya konstan, kemudian perubahan konsentrasi selama titrasi akan tercermin dalam perubahan arus. Teknik amperometrik dapat digunakan dengan elektroda terpolarisasi tunggal atau 2 elektroda terpolarisasi. Elektroda dalam kedua kasus biasanya kecil dan dengan luas permukaan beberapa per 10 cm persegi saja, seperti pada gambar 1. Amperometrik terdapat beberapa tipe dalam titrasi. Dapat dilihat pada slide contoh tipe-tipe titrasi amperometrik. Kemudian, kelebihan dan kekurangan dari titrasi amperometrik sendiri diantaranya: yang pertama, baik kelompok ion yang dapat direduksi maupun yang tidak dapat direduksi dapat ditentukan.
Larutan encer dapat dianalisis, pelaksanaan reaksi dapat direduksi atau tidak dapat diubah. Peralatannya sederhana dan suhu tidak perlu diberikan konstanta. Adapun kekurangannya adalah kadang-kadang diperoleh hasil yang tidak akurat, kemudian zat asing tidak boleh hadir dalam konsentrasi besar dari zat yang akan dititrasi. Aquametri terdiri dari penentuan kuantitatif air pada solid, liquid, dan gas yang dilakukan dengan cara titrasi Carl-Fisher reagent atau KFR. Pada gambar 22.26 dijelaskan sebuah blok diagram elektronik sirkuit untuk Carl-Fisher titrator. Dapat dilihat bahwa tegangan diterapkan pada dua elektrode platinum yang direndam dalam larutan sampel. Kemudian, arus yang dihasilkan diukur dengan penguat atau amplifier 1 dan dibandingkan dengan tegangan referensi oleh penguat amplifier 2. Ketika output A1 melebihi tegangan referensi yang ditetapkan pada R2, relay K1 akan diberi energi. Kemudian kontak relay menghidupkan dan mematikan motor penggerak buret. Sirkuit pengatur waktu digunakan untuk menyediakan delay titik akhir yang dapat dipilih dari 10 detik hingga 2 menit. Motor penggerak buret harus dikontrol kecepatannya selama titrasi sehingga waktu yang diperlukan untuk mencapai titik akhir dapat diminimalkan. Dalam titrasi Carl-Fisher, setiap penambahan titran menyebabkan peningkatan awal arus elektroda yang meluruh dengan cepat pada awalnya dan kemudian perlahan-lahan ketika mendekati titik akhir arus akan tetap diawasi di atas tingkat yang ditetapkan untuk beberapa waktu yang telah dipilih sebelumnya. Pentingnya penentuan kadar air dalam kehidupan sehari-hari diantaranya untuk sebagai solvent, contohnya kadar H2O dalam sirup, suspens atau emulsi, sebagai absorbed water, contohnya penyerapan H2O pada powder untuk proses suspensi di industri. Untuk water of crystallization, contohnya kristal garam yang mengandung H2O. Kemudian ada adulteran, yaitu kelebihan air pada daun digitalis. Metode penentuan air dapat dilakukan dengan dua cara, yakni metode thermal, loss on drying and azeotropic distillation method, dan metode kimia Carl-Fisher titration. Contoh aplikasi dari electrochemical instruments. Pada amperometri dalam dunia farmasi dapat digunakan untuk mengetahui titik didih parasetamol. Parasetamol akan menguap pada suhu 120 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian juga dapat mengukur glukosa dalam darah. Kolometri dalam dunia kimia atau farmasi diantaranya untuk mengukur pH dalam suatu larutan, pembersih kotoran seperti sabun, kosmetik, dan lain-lain, dan juga analisis jumlah kandungan vitamin C. Polarografi dalam dunia farmasi untuk dissolve oksigen dan peroxides, antiseptik dan insektisida, vitamin, hormon, diagnosa kanker, antibiotik, serum darah, dan lain-lain. Sementara untuk aquametri dalam dunia farmasi untuk mengukur physical properties dari suatu obat dan mengukur physical properties dari raw material di industri. Berikut merupakan contoh-contoh soal dan pembahasan mengenai topik elektrokimia instrumen. Yang pertama ada menjelaskan prinsip dari reaksi Carl-Fisher, kemudian menjelaskan perbedaan antara volumetrik dan kolometrik, dan menjelaskan apa prinsip dari kolometri. Untuk contoh soal perhitungan atau studi kasus perhitungan di laboratorium, saya mengambil contoh soal dari beberapa handbook yang terlampir pada daftar referensi. Di antaranya dapat dilihat pada gambar untuk pertanyaan dan solusi penyelesaiannya. Kemudian soal nomor 2 tentang analisis dari aplikasi polarografik pada pencampuran indium dan kadmium. Berikut adalah referensi yang saya ambil dalam membuat bahan materi atau presentasi kali ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.